عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، yang sama-sama kita hormati Ketua BKS dan semua pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin, yang saya hormati semua Bapak Ibu yang berhadir, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia dan usahanya, keluarganya, mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Pembahasan kita malam hari ini ada dua poin. Yang pertama, rasyul qabri bimanin warati. Bagaimana pandangan ulama fikih terkait orang yang ziarah membawa air lalu disiramkan ke kuburan. Kemudian yang kedua, mengadzankan bayi yang baru lahir, termasuk sunnah atau bid'ah. Yang pertama, menyiramkan air ke kuburan. Biasa kalau ziarah di pinggir, di gerbang pekuburan berbaris penjual bunga bersama dengan airnya. Tentu karena ini perbuatan manusia dan yang berbuat itu orang mukallaf, penting untuk kita ketahui hukumnya apa. Karena objek yang dikaji dalam fikih adalah af'alul mukallafin, segala aktivitas orang yang mukallaf. Apapun yang dibuat oleh orang yang mukallaf tidak lepas dari hukum taklifi. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, dan haram. Apapun yang kita lakukan, asal mukallaf, satu di antara yang lima itu hukumnya. Kasih orang makan, berpahala. Mengusir orang dari masjid, padahal orangnya beribadah, haram, berdosa. Makan, minum, mubah. Berwudu dengan cara berlebihan air yang digunakan, makruh.
sholat 5 waktu wajib. Jadi apapun yang kita berbuat pasti ada hukumnya satu dari yang 5 itu. Hunaka ihsasun bi syai'in minan naqsi liman zara al-qubur wa lam yahmil ma'ahu syai'an min ma'il warad إذ أصبح من العادات الشائعة في جميع المجتمعات أن الناس يحملون معهم ماء الورد عند زيارة القبور لرشه على الأضرحة فما حكم ذلك وهل له من منافع؟ Ada pertanyaan. Di tengah masyarakat kita ada kebiasaan yang masyhur. Ketika disebut masyhur berarti semua orang dah tahu itu. Anna an-nasa yahmiluna ma'ahum ma'al waradi 'inda ziyaratil quburi, bahwa banyak orang yang membawa air, bisa airnya dicampur dengan bunga, bisa airnya air murni tidak ada campuran, pada saat berziarah lirasyi ala mudrikati, untuk kemudian nanti disiramkan itu ke pekuburan. Bapak pernah membuat itu dulu ditanya? Pernah ya? Ibu menyiram bapak? Siram terus aja, belum meninggal. Fama hukum dzalik, hukumnya apa? Terus kalau itu dibuat manfaatnya apa? Kan ini yang paling penting untuk diketahui. Hukumnya apa? Terus gunanya apa? Setiap kita mau melakukan satu kegiatan, kita harus mengetahui gunanya apa. Kalau berguna, jangan buat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara cara melihat keislaman seseorang itu baik atau tidak, tarkuhu ma la ya'nihi, itu lihatlah dia bagaimana meninggalkan hal yang tak berguna. Kalau dia banyak melakukan hal yang tak berguna, berarti kurang bagus Islam. Tapi kalau si bapak si ibu itu melakukan banyak hal yang bermanfaat, itu tanda Islamnya bagus. Jawabnya, ذهب العلماء إلى أن رش ماء الورد أو المعطرات على الأضرحة من السنة. Ulama berpendapat menyiramkan air itu ke kuburan, baik kuburannya yang baru diisi dengan mayat atau kuburan yang sudah lama, belum lahir ibu sudah meninggal kakek, ziarah kita ke sana, disiram kuburannya dengan air, tentu airnya normal, jangan bawa galon, airnya yang disiram itu normal, saya normal, siram. Ulama berpendapat minas sunnati, itu termasuk bagian dari perbuatan yang dimaksud sunnah. Qala al-Imam Nawawi al-Baghdadi fi kitabih
Nihayatiz Zaid. Ada ulama dari Banten namanya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jami Al-Banten. Nama kitab beliau Fikih Nihayatiz Zaid. Harus itu. Apa kata beliau? Ini ulama Nusantara ini ulama-ulamanya keilmuannya itu bersambung sanadnya ke Syekh Nawawi Al-Banten. Beliau orang Banten, tapi dengan keadiman, kewarokan beliau sehingga orang-orang Arab sendiri pun segan walau ulamanya kepada beliau segan. Saking alimnya. Kata beliau, wa yundamu rasul qabri bima'in baridi. Sunnah hukumnya memercikkan kuburan atau menyiram, itu artinya tidak terlalu banyak kan. Menyiram kan sekitar segini aja cukup. Bima'in baridi, dengan air yang dingin, jangan air panas. Oh, termos di sana. Nah, air dingin. Ini air yang dingin termasuk air yang tidak panas. Tafahulan li wurudatil maqja'i. Tafahul. Apa itu tafahul? Saya pernah jadi narasumber. Temanya adalah tafahul. Tafahul itu ibaratnya ada harapan di balik yang dibuat itu ada yang kita inginkan. Misalkan, kenapa Bapak kalau bangun rumah dibuat di rumah itu ada pisang, ada batang pisang, ada kelapa, itu tafahul. Tujuannya ada supaya apa? Supaya orang-orang yang di rumah ini nanti sehat-sehat. Supaya rumah ini nanti harapannya ke depan selamat dari musibah kebakaran, kena gempa, dan lain-lain. Itu namanya tafahul. Apa namanya tafahul? Tafahul sama dengan kurban. Sunnah hukumnya kalau misalkan berkurban akikah, ada anak cucu yang diakikahkan, itu tulang-tulangnya dipotong, iya jangan pada dipotong. Tapi potongnya itu yang benar, jangan dulu dihancurin tulang-tulang. Kenapa sunnah dibuat tidak demikian? Tambah lagi sunnahnya apa? Sunnah masakan itu agak manis-manis. Jadi kari kambing manis, kari kambing ada manisnya, ada manis-manisnya. Beda kalau ada manis-manisnya. Jadi kari kambingnya itu yang ada rasa manisnya. Kenapa sunnah? Satu, supaya tulang si anak kuat, selamat dari mara bahaya. Satu, yang kedua, supaya akhlak karena itu manis dilihat oleh orang. Itu namanya tafahul. Orang sekarang banyak nggak ngerti lagi tafahul. Dibuangnya tanya, dibuangnya oleh tahu. Tafahul, dibuangnya apa semua jadi tahu. Akhirnya apa? Yang sunnah menjadi bid'ah, yang dianjurkan dalam agama jadi dihilangkan. Kayak tak tahu aja ulama dulu. Kalau ada orang mengatakan menyiramkan air ke kuburan itu pada saat ziarah sesat, ini mana mungkin Syekh Nawawi Al-Banten tidak tahu masalah bid'ah yang masuk neraka gara-gara itu. Kata beliau, wa yundamu rasul qabri bima'in baridin. Sunnah hukumnya menyiramkan air ke kuburan itu dengan air yang dingin.
Tafa'ulan bi burudatil mabja'i, harapannya dengan air dingin yang disiramkan itu, yang di dalam kubur itu tenang, nyaman, selamat dari siksa. Tapi tentunya kita ziarah bukan menyiramkan air aja, baca Quran, berdoa, berzikir, itu namanya tafa'ul terakhir yang menyiramkan. Bukan tiba-tiba pergi dia ke sana bawa air sampai bersiram begitulah. Nah itu sia-sia. Wala ba'sa bi qalilin min ma'il warad. La ba'sa bi. Kalau ada orang Arab bilang la ba'sa bi, tidak ada apa-apa berarti. Tidak ada masalah. La ba'sa bi, wala ba'sa bi qalilin min ma'il warad. Tidak ada masalahnya kalau menyiramkan air tadi itu dengan air yang sedikit dicampur dengan air mawar, campur dengan air kuman, campur, tidak ada masalah. Labar saja itu apa? Ubah, tidak haram, tidak mau, boleh saja. Maka jangan terlalu cepat menyesatkan orang. Kalau cepat menyesatkan orang tanpa kajian, tuduhan itu berbalik ke dia yang sesat. Li'annal malaikata tuhibbur raihata thayyibah. Karena malaikat itu sangat mencintai aroma-aroma yang harum. Makanya kalau ada orang sholat bau kambing, bukan aja malaikat yang terganggu, yang di kiri kanan itu terganggu. Makanya kalau kita mau ke masjid, sunnahnya buat yang rapi, apalagi hari Jumat, pakai baju putih, tampil keren karena mau menghadap Allah Ta'ala, bersih, pakai harum-haruman, lagi-lagi potong rambut, rambut tidak langsung potong ya, potong kuku, kemudian bulu ketiak cabut, ya, pakai harum-haruman. Ini hari Jumat sunnah. Mandi kalau mau sholat Jumat, mandi. Kapan mulai mandinya? Mulai dari masuk waktu subuh, udah sunnah mandi bagi yang mau sholat Jumat. Tapi kalau yang paling afdolnya, di situ dia mau berangkat untuk sholat Jumat, di situ dia mandi. Cuman kalau sudah di pekerjaan, mana bisa begitu kan? Nah berarti mandi setelah ada subuh, fajar, shadiq. Malaikat itu senang, suka dengan aroma yang harum, maka menyiramkan air kuburan itu dicampur dengan bunga yang harum, nanti air itu rasanya itu juga dicintai oleh malaikat. Itu disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zaid halaman 154, karena kitab Nihayatuz Zaid itu cuma satu jilid saja. Nah, jadi jawabannya dari beliau sunnah. Masalah kita buat atau tidak itu nggak perlu hukum. Jangan gara-gara kita tidak buat orang yang buat disalahkan. Nah sekarang kita kalau mau buat itu hukumnya sunnah. Kalau tidak buat, ada orang buat, jangan disalahkan. Kalau begitu beragama indah. Yang sepeda motor di jalan raya lewat ya, mobil lewat, busur lewat, tidak ada salah menyalahkan. Lalu aja jalan masing-masing. Ini dari jalan raya yang satu arah, jangan arah dimaki orang nanti. An Ja'far bin Muhammad an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Nailul Awtar dari Sayyiduna Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
rasya ala qabri binihi Ibrahim, memercikkan atau menyiramkan air ke kuburan putra Nabi Ibrahim, Sayyidina Ibrahim. Ini hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i, rawahu Asy-Syafi'i. Jadi Nabi ziarah, beliau siramkan air ke kuburan putranya Sayyidina Ibrahim, Qasim, Tahir, Ibrahim, 3 laki-laki. Sayyidina Ibrahim ini anak Nabi dari Sayyidatina Maryam Al-Qibtiyah, bukan istri Nabi, tapi beliau melahirkan satu keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan malaikat itu cinta yang harum, dia tidak suka dengan yang bohong. Nabi juga demikian. Di dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Jabir, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhihi syajaratil muntinati al-basal wal qurra, siapa yang mau makan, kalau di kita di bawang, ya. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, siapa dapat tutup mata, dan fala yaqrabu masjidana, jangan dekat-dekat ke masjid kami. Ini bukan bawang aja, rokok begitu juga. Mana yang bawang atau rokok? Rokok. Tersinggung yang merokok. Ya. Kalau ke masjid, ini artinya apa? Nabi tidak senang kalau ada orang datang ke masjid itu dengan membawa aroma yang tidak baik. Bawang. Ini makanya bawang yang mentah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar Allah. Terganggu yang di kiri, terganggu yang di kanan. Selain dari bawang, asal aromanya mengganggu orang sehingga tidak nyaman, masukkan ke situ jengkol, apalagi pete, apalagi pokoknya yang bau, tapi yang bau itu enak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat itu ta'adda mimma yata'adda minhul insu, terganggu malaikat itu dengan cara orang yang tadi terganggu orang, malaikat tidak terganggu. Kita kalau sholat ada yang malaikat bukan kita, ada malaikat. Jadi kembali ke pembahasan tadi, air itu dicampur dengan mawar, itu membuat airnya jadi harum. Air yang harum tadi disiramkan ke kuburan, la ba'sa biqalil ma'i bima'in warad, tidak ada masalah, kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Nah, karena itu malaikat berarti senang yang harum-harum. Malaikat itu tidak nyaman dengan aroma yang tidak baik. Sebagaimana kisah yang disebutkan Nabi terkait dengan bawang tadi. Wasyayatinu aksuhum, sementara syaitan itu sebaliknya. Makin bau orang itu datang ke masjid, makin senang syaitan. Jadi kalau ada yang ingin buat senang setan, udah bersama 5 bulan. Kalau tapi datang ke masjid, nah itu nanti senang setan. Nah, berdasarkan pembahasan ini, nastanti kesimpulannya, anna rasyal kuburi,
menyiramkan air ke kuburan pada saat ziarah itu amrun thabitun fid dini, adalah urusan agama yang dalilnya ada. Jadi bilang mengada-ngada orang yang begitu. Wala ba'sa ay yanziza bi qalilin mimma'il warad, dan tidak ada larangan, tidak mengapa kalau air tadi dicampur dengan mawar. Mungkin airnya dicampur dengan harum-haruman, silakan. Yang penting air itu bukan tujuan semata, melainkan mendoakan si mayit, baca Quran, berdoa, lalu nanti disiramkan itu air, tafatul namanya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembahasan kita mengadamkan anak yang baru lahir. Ada belakangan ini, gak ada itu ajarannya dari Nabi. Kalau ada yang mengatakan itu ajarannya dari Nabi, bohong, dusta. Kata waktu. Sekarang kita lihat apakah benar yang diucapkan itu. Sehingga ada yang dulunya cucunya diadatkan, belakangan tidak mau lagi. Nah, itulah yang mau kita kaji. Innal walada ni'matun an'amaha Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-usrati. Anak itu adalah nikmat yang Allah kasihkan kepada salah satu pasangan suami istri. Nikmat itu. Maka siapa yang dapat keturunan, sunnah sujud syukur. Jadi kalau ada yang berumah tangga dikasih Allah anak, itu syukuri, itu nikmat. Bersyukur kepada Allah, laki maupun perempuan. Kalau tidak kaya harta, kayalah dengan anak tadi. Didik dia, besarkan dia, supaya telah menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, berbakti ke orang tua, dan juga bermanfaat dia kepada orang lain. Jadi itulah harta anak. Kalau kita tidak punya harta banyak, anak kita yang tadi anggaplah itu sebagai aset kita dunia dan akhirat. Wa ma'adzalika fahuwa amanatun min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang tua kita semua harus menyadari bahwa anak itu adalah amanah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Amanah. Karena dia amanah, la budda lahu min hifdhihi wa ri'ayatihi wa tarbiyatihi. Maka mestilah kita menjaga itu anak, membesarkannya, mendidiknya, supaya nanti dia besar jadi orang yang soleh. Jangan biarkan anak gentayangan, sholat tidak, puasa tidak, handphone gak ada henti-hentinya, pakai itu jangan. Gak usah kasih HP, yang penting dia sholat. Menangis dia hari ini biarkan, tapi dibalik tangisannya hari ini karena tidak bebas main handphone, ada masa depan yang cerah baginya. Daripada sekarang dia senang, dia berbahagia, habis paket paket, habis paket paket, senang dia bahagia. Tapi dibalik kebahagiaan dia sekarang, kebebasan dia dengan itu, ada masa depan yang suram baginya di masa yang akan datang. Nauzubillah min dzalik. Wa tarbiyatul auladi yajibu 'alaina al-qiyam biha qabla dhuhurihim ila dunya. Mendidik anak itu sudah kewajiban kita sebelum dia lahir ke dunia. Bagaimana caranya? Istri yang hamil
Sebagai suami yang mencari nafkah, jangan kasih makan yang haram. Kalau istri makan yang haram, anak itu tumbuh dari makanan yang haram tadi. Tidak usah banyak-banyak, yang penting halal. Tapi kalau berusaha rezekinya banyak halal pula, bagus kan? Jadi ada pengeras suara YouTube Masjid Ikhwanul Muslimin kan? Nah, bersedekah, bagus kaya. Mudah-mudahan kita semua kaya raya. Amin. Yang tidak mengaminkan tahun depan baru kaya. Jadi sebelum lahir itu anak, kita sudah bisa mulai mendidik dengan cara jangan kasih yang haram ke dia. Perdengarkan suara yang baik pada saat bayi di kandungan ibunya yang mendengar. Falqiyamu bi tarbiyatihi lam yajid 'inda rusdi fahasba. Wa min suwari tarbiyatil auladi, di antara cara mendidik anak yang sudah lahir itu tasmi'uhumul adana 'inda wiladati, memperdengarkan kalimat-kalimat adzan itu kepada yang baru lahir. Nah, itu kan salah satu pendidikan pertama. Lahir anak, berarti hidup, sehat, bersihkan, kasih bajunya, dikasihkan tubuh ASI pertama dari ibunya ke dia, baru diadatkan. Allahu Akbar. Azan dia terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kencang kali. Pokok pun nanti anak lembut. Ini ada baru nikah, lahir anak pertamanya, tak bisa dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran dia. Masa adzan aja tak bisa dia? Berarti tak sholat. Itu akibat ibu menerima calon menantu yang bawa mobil pada tak tahu agama. Karena dia tengok bawa pajero, dia hanya nafsu menikah. Tetap menikah rumahnya rental. Nah, kan malu. Tapi kalau yang datang tuh bawa sepeda motor Supra, digas dia berasa. Berpikir ibu menerima sebagai calon menantu. Padahal dibalik daripada dukanya itu ada masa depan yang sangat cerah. Ibu pilih mana mau calon menantu ibu laki-laki? S1 Fakultas Syariah, masih jaga masjid, ngaji bagus, ceramah sesekali bisa dia, tapi belum ada pekerjaan yang bisa untuk menghidupi dia sehingga hidupnya mewah seperti orang lain. Sementara satu lagi yang melamarnya itu bawa mobil Pajero. Itu katanya orang tua si laki-laki ini punya anak sawit. Cuman sekolahnya cuma tamat SMP. Nah, pilih mana itu? Yang pilih berarti nomor 2 namanya. Nomor 2 lah Ustaz. Pajero ada, sawitnya 200 hektar. Itu aja, suruh dia ngaji ke Ikhwanul Muslimin. Kan jadi anak yang soleh dia. Iya juga ya. Nah, yang bagus juga lah namanya ya. Harta itu kalau sudah soleh anaknya datang sendiri. Makanya kalau ada anak sekolah, saya bilangkan ke dia, jangan terlalu memikirkan dunia saat belajar. Kenapa? Belajar fokus, kalau sudah selesai belajar nanti dunia yang datang mencari, dunia yang mengajar. Yang penting serius belajar. Tapi kalau tak serius belajar, memang susah itu.
diperdengarkan adzan itu ke kuping si anak, termasuk pendidikan orang tuanya. Makanya kalau pas istri melahirkan, datang pegang tangan, jadi semangat buat dia. Nanti lahir adzan, pertama didengar anak itu Allah. Kalimat-kalimat adzan, syahadatnya ada, tahlilnya ada, lengkap di sana. Ajakan untuk sholat yang beribadah, hayya 'alas sholat. Untuk jadi orang berukun, hayya 'alas sholat. Mari sholat, dan ibadah. Hayya 'alal falah. Mari kita mengejar keberuntungan. Berarti ibadah dia itu yang didengar si anak. Siapa berarti dia itu? Kenapa? Karena dia membawa janji primordial Allah itu berarti si anak harus ini enggak diagalkan, tidak lahir di klinik Stahiran, kliniknya itu di sampingnya jual kaset, lagunya kuda yang mana Tuhan senangi, besar anak mencari kuda terus dia. Nah, kenapa gak didengar dari pendengarkan ada? Nah, ada. Salat kita Allah, Allahu Akbar, Allah. Berakhir salat Allah, Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti pada saat kau meninggal pun kata Rasul, laqitu mautahu la ilaha illallah. Ajarkan yang mau meninggal itu dengan la ilaha illallah. Allah terakhir. Lahir ke dunia Allah didengar, meninggalkan dunia Allah juga yang mengucapkan terakhir la ilaha illallah Allah. Nah, itulah pendidikan Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, fama hukmu dzalik? Mengadabkan anak yang baru lahir itu hukumnya apa? Karena ada sekarang yang mengatakan enggak ada itu bin asasat. Yang dulu sudah biasa dibuat hilang betul. Lama-lama karena nggak ada pengajian, lama lagi kalau disebut mana ada ajaran Islam langsung itu kata orang yang baru mendengar. Padahal sudah ada itu dari dulu. Belum ada yang di Kampung masih di Khor sudah ada. Jawab ittafaqal ulama, sepakat ulama ala anna tasmi'al adzan wal iqamatil mauludi 'inda al-wiladati fid dunya sunnatun. Anak yang baru lahir, laki-laki maupun perempuan, diadzankan kuping kanannya, diiqamahkan kuping kirinya karena dia baru lahir ke dunia ini. Sunnatun, hukumnya sunnah. Ya, kalau ada yang menyesatkan, gimana kita menerima? Siapa yang mengatakan? Salah satu ulama, qala Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ada ulama besar dari Syria, namanya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ketemu, alhamdulillah ketemu saya. Sudah meninggal beliau, meninggalnya sekitar tahun 2014 yang lalu. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, kitab beliau yang sangat terkenal. Di dalam kitab itu kata beliau, wa yundamul adzanu li umurin ukhra ghairi salati. Disunnahkan adzan bukan hanya untuk salat saja, li umurin ukhra, bagi hal-hal yang lain. Jadi adzan itu bukan hanya untuk salat saja sunnah. Kalau ada bawakan sunnah, kalau ada
beli sunnah. Kenapa? Karena di situ ada setan. Ada supaya lari setan. Kalau ada rudan itu Indonesia boleh ya, mana ada. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan syaitan akan termasuk istri yang emosian aja bawaannya, merepet aja. Suami jangan dekat istri, tinggi dia berpikir atau masuk kamar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun di mana ada tuh? Di mana yang ada? Baru saya dengar itu suara katanya. Bayangkan pada saat dia emosi, bertanya dalam hati, di mana yang ada? Kan udah turun emosi, udah lagi setan. Iya sebenarnya. Tapi kalau pas lagi emosi dia, kupingnya ada, hayya 'alas shalah. Mudah-mudahan suaminya pindah. Diambilnya sambut itu dipukulkannya ke leher, yang pindah waktu. Makanya caranya jangan begitu. Pikir. Nah, dapat kan? Hayya 'alas shalah. Buat kayak nangis supaya dia berpikir mana yang ada, rupanya suaminya masuk dia ke kamar, dipijak ke kamar. Nah, mudah-mudahan berkurang itu. Saya tanya orang muslim, ada orang berserupan, ada orang yang berserupan, ada aja. Kan ada orang berserupan. Allah. Karena ini setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau yakin dia akan keluar dari orang yang dimasukinnya tadi. Tapi kalau nggak yakin, apa kata setan? Hayya 'alas shalah. Dijawabnya ada yang begitu kesurupan. Si kawanku begitu melihat orang kesurupan, dibacanya ayat kursi, dibaca ayat kesurupan itu juga ayat kursi. Nah, sebenarnya keyakinannya waktu dulu ada di Telkomsel Jalan Sutomo. Waktu itu saya masih biasa. Ada perempuan yang kesurupan. Karena saya imam di Masjidul Al-Baqtuh, jadi orang yang di Telkomsel turun meminta tolong siapa yang bisa, lalu diarahkan orang tua ke saya. Akhirnya saya pun seperti syekh kalau udah datang ya kan, akhirnya datang ke Telkomsel ke kantor lantai 3. Begitu saya lihat cewek cantik, gawat juga ini dalam hati, takut juga saya kesetanan. Akhirnya saya tengok, udah dipegang orang. Siapa ya? Dia bilang, saya mungkin. Akhirnya saya bacalah ayat ke ayat, saya minta ayat. Saya suruh disatukan orang. Mana mungkin saya menyampaikannya ke cewek kan? Nah, saya suruhlah cewek itu yang menyampaikan ke wajah sampai dia bilang, sadar. Waktu itu belum ada WhatsApp. Kalau ada mungkin dimintanya WhatsApp sama saya. Cuman karena nggak ada ya udah selesai gitu kan. Selamat. Padahal waktu itu saya nggak tahu macam mana mengusir setan, mengusir jin. Tapi saya memohon ke Allah. Akhirnya sadar dia. Tapi kalau remeh, aman-aman katanya. Dibaca setan itu juga jinnya itu. Udah hafalnya saya itu katanya. Nah, salah dia. Nah, jadi kata Syekh
At-tutuwah wa az-zuhri, selain azan pun disunahkan, selain untuk sholat pun disunahkan azan. Minha, di antaranya al-adhan fi udhunil mauludil yumna 'inda wiladatihi, mengadapkan kuping kanan yang baru lahir ke kiri kau. Jadi Syekh Wahbah Az-Zuhaili pun di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh juz 1 halaman 561 mengatakan untuk mengadapkan yang baru lahir itu hukumnya adalah sunnah. Ah, itu kan ulama fikih katanya. Oke, nggak percaya ulama fikih? Kurang katanya, ada yang anti fikih. Baik, kita lihat hadis di dalam Sunan Abi Dawud disebutkan bahwa min hadits Ubaidillah bin Abi Rafi' an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Sayyidina Rasulullah, kata beliau, adzana fi udhunil Hasan bin Ali, Nabi mengadapkan cucunya yang bernama Hasan bin Ali, ke kupingnya diadapkan oleh Nabi hina waladathu Fatimatu, pada saat Sayyidatuna Fatimah melahirkannya. Nabi mengadapkan. Jadi kalau ada orang bilang nggak ada hadisnya, ini hadisnya. Jangan karena nggak dibaca ini bilangnya nggak ada. Ada hadisnya. Sunan Abu Dawud nomor hadisnya 4441. Kalau begitu, adakah Nabi mengadapkan cucunya? Ada. Lalu bagaimana kesimpulan fatwa dari para ulama fikih? Sunnah mengadapkan anak yang baru lahir. Kuping kanan laki-laki perempuan adapkan, kuping kiri laki-laki perempuan yang komah dan sama. Nah, bedakan lagi sama perempuan. Ustaz, saya kayaknya nggak diadapkan saya waktu lahir. Terus sekarang usia saya sudah 65. Terus mau apa? Boleh nggak lagi diadapkan saya? Oh ya udah, panggil aja si Samsul yang mengadapkan. Nah, kalau udah dipanggil Samsul kan ada, nah, pulang nanti kan nasi bungkus. Nah, berarti dapat pahala bersihkan nasi bungkus. Kalau sudah tua tak, ini kan baru lahir, inda wiladatihi, pada saat baru lahir. Bagaimana kalau pada saat lahir itu ayahnya ada di sini? Mana ayahnya? Dia merantau ke Batam. 5 kali lebaran ke pulang-pulang. Nah, kalau begitu, siapa yang ada di sini lagi-lagi? Ayahnya, kakeknya, abangnya nggak ada. Kalau nggak ada di situ neneknya, ada. Ya udah. Yang penting kalimat itu didengar si anak. Neneknya menjadi. Nggak usah panggil kedua. Ada di situ yang nunggu pakai meja. Wah, naik ke atas, nggak usah. Yang ada di situ aja keluarga. Ya. Nanti kalau kurang puas, karena kakeknya masih ada di rumah, diulangi lagi di rumah. Nggak apa-apa ya. Ya. Baik, jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ziarah ke kuburan orang tua, membawa air, disiramkan itu air ke kuburan sepanjang airnya, jangan terlalu banyak kayak ember kan, normal menyiramkannya, itu hukumnya sunnah. Kemudian mengadapkan anak yang baru lahir, hukumnya juga sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan pelakunya berdosa, itu sudah menyalahi ulama. Maka kita mengaji ini supaya yang sudah lama dikerjakan tahu ada dalilnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak ada dalil,
ya. Dia aja yang berikut. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.